Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat tentang sistem saraf, khususnya di bagian otak. Otak adalah organ paling kompleks dari tubuh manusia. Sebagai bagian dari sistem persyarafan, otak mengkoordinasi semua fungsi tubuh. Pada orang dewasa, otak memiliki berat sekitar 3 pon atau sekitar 1,5 kg yang terdiri dari lemak dan protein. Otak memiliki 4 bagian utama, yaitu cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, brainstem atau batang otak, dan diencephalon. Masing-masing bagian otak ini punya tugas yang spesifik. Cerebrum merupakan bagian terbesar yang mencapai 3/4 dari volume otak. Cerebrum terdiri dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang tersusun dari neuron dan serat saraf yang mentransmisikan informasi dari otak menuju ke seluruh tubuh. Cerebrum mengontrol fungsi yang lebih tinggi, yakni menginterpretasikan sentuhan, penglihatan, dan pendengaran, termasuk di dalamnya kemampuan bicara, reasoning atau berpikir kritis, emosi, belajar, dan kontrol pergerakan halus. Di bawah cerebrum terdapat bagian otak terbesar kedua yang disebut dengan cerebellum. Pada cerebellum terdapat sel neuron Purkinje yang berfungsi sebagai neuron proyeksi hambatan. Cerebellum mengirimkan sinyal ke seluruh bagian otak dan corda spinalis. Fungsinya untuk mengkoordinasikan pergerakan otot, khususnya yang mempertahankan postur tubuh dan keseimbangan. Bagian selanjutnya adalah brainstem atau batang otak yang terhubung dengan corda spinalis. Brainstem bertindak sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan cerebrum dan cerebellum ke spinal cord atau corda spinalis. Fungsi-fungsi otonom dilakukan di sini, misalnya seperti bernafas, detak jantung, suhu tubuh, siklus bangun dan tidur, pencernaan, bersin, batuk, muntah, dan juga menelan. Brainstem merupakan sekumpulan dari struktur-struktur seperti pons. Pons merupakan bahasa Latin dari bridge atau jembatan karena fungsinya adalah menghubungkan cerebrum dan cerebellum. Posisinya superior dari medula oblongata dan anterior dari cerebellum, tepat di bawah midbrain atau mesencephalon. Pons terdiri dari serat-serat saraf yang membawa berbagai informasi sensoris. Tepat di atas pons terdapat midbrain. Mesencephalon mengontrol berbagai fungsi penting sistem visual, pendengaran, dan gerakan mata. Medula oblongata berada tepat di bawah pons yang berfungsi sebagai jalur motor dan sensori antara pons, mesencephalon, dan corda spinalis. Bersama-sama, ketiga struktur ini di brainstem menjalankan cardiac activity, respirasi, pencernaan, dan tidur. Bagian keempat terletak di atas brainstem dan ada di pusat otak. Namanya diencephalon. Ukurannya sebesar buah aprikot. Diencephalon terdiri dari beberapa struktur, yaitu talamus yang fungsinya memproses dan mentransmisikan semua informasi panca indera selain aroma, serta hipotalamus dan kelenjar pituitari yang saling bekerjasama untuk memproduksi dan meregulasi neurochemical. Struktur-struktur ini mengatur sensasi yang diterima, regulasi berat badan, energi, perilaku insting manusia seperti makan, minum, dan seks. Agar dapat berfungsi secara optimal, maka cerebrum, cerebellum, brainstem, dan diencephalon harus bekerja bersama-sama. Otak punya mekanisme untuk melindungi dirinya sendiri. Salah satunya adalah blood-brain barrier. Ini merupakan dinding sel semi-permeable yang hanya mengizinkan zat kimia spesifik untuk dapat masuk dari aliran darah tubuh ke dalam otak. Meskipun sudah memiliki perlindungan seperti ini, kondisi seperti tumor dan komplikasi lainnya tetap dapat terjadi di otak dan menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa maupun penyakit seperti demensia. Untungnya saat ini ilmu pengetahuan telah berkembang dan teknologi saat ini sudah dapat mempercepat penyebaran informasi. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas otak dan mencegah terjadinya beberapa penyakit yang telah disebutkan tadi adalah dengan meningkatkan aktivitas fisik serta asupan makanan yang bergizi. Video ini dibuat dengan menerjemahkan secara bebas dengan tambahan seperlunya dari video berjudul Brain 101 dari National Geographic. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.